Irfan dan juga ada Pak Saifullah dengan moderator kita hari ini ya. Sudah ya, sampai. tapi ini udah mulai panas ya. Udah mulai panas. Saya kasih dulu. Saya terlalu panas. Tepuk tangan dulu. Oke. Saya kasih bocoran itu tiket hiburan. Untuk teman-teman nanti yang mau dapat hadiah saya masih kasih sih baik kok ya. Oke, baik. Sore hari ini Bapak Ibu hadirin berbahagia dan juga teman-teman yang sudah hadir. Sore hari ini juga bisa didengarkan di radio 103,6 Jati Alfa dan juga 101 Patali FM di Blang PD ya. Dan kita juga mengundang nanti partisipasi karena sore hari ini ada live langsung partisipasi yang di rumah sore hari ini yang sedang mendengarkan kita di 0811 682 1036 atau 0811 688 1036. Oke, dengan topik kita melayani dengan informasi terbuka, ini menjadi topik yang sangat menarik. Kita persilahkan kepada Yayan. Siap Yayan ya? Ada Bapak Marwan di sini. Kami persilahkan. Terima kasih Riki, terima kasih Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore hadirin dan para undangan sekalian. Selamat datang di acara ngobrol seputar opini publik, satu program diskusi dan perbincangan luar studio kalau di Radio Jati FM yang selalu didukung sepenuhnya oleh Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian Aceh. Dan saya sapa dulu ya rekan Jati di rumah. Selamat sore rekan Jati, selamat bergabung di acara ngopi kali ini. Dan selamat sore juga untuk pendengar kami di Kota Blang PD dan sekitarnya dari 100,1 FM Fatali Blang PD. Mudah-mudahan Anda tetap bisa memantau suara kami dengan baik dan juga bisa berpartisipasi nantinya di acara ngopi melalui layanan WhatsApp kami di 0811 682 1036 atau 0811 688 1036. Baik, tadi sudah dibuka semua diskusi kita sore ini dengan satu pernyataan yang cukup lugas ya, di mana disampaikan bahwa keterbukaan informasi yang selama ini didengung-dengungkan oleh pemerintah, terutama informasi seputar pembangunan, khususnya lagi di Aceh ya, itu ternyata tidak seluruhnya dan tidak sepenuhnya bisa dinikmati oleh masyarakat, terutama masyarakat di perkampungan dan pedesaan gitu ya. Mungkin di Blang PD juga tidak semua bisa mendapat informasi langsung ya, meskipun ada 100,1 FM di sana. Jadi yang nggak bisa menjangkau 100,1 FM bisa kita bayangkan sedikit susah. Gambarannya sudah digambarkan oleh teman kita tadi, Rodatul Hasanali ya, Rodatul Hasanali yang tadi sudah menggambarkan sedikit bagaimana sebenarnya keterbukaan informasi. Dan ada satu terobosan yang sudah dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh untuk lebih bisa mendekatkan lagi informasi-informasi pembangunan kepada masyarakat. Sudah dijalin sebuah kerjasama melalui sebuah MOU dengan Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh. Tapi masih belum jelas nih seperti apa implementasi dan teknisnya MOU tersebut. Dan kita akan mendengar penjelasannya dari pihak Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh dan juga bagaimana nanti strategi implementasinya yang akan dilakukan oleh pihak UIN Araniri ya. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat datang dulu untuk senior-senior saya nih yang sudah datang ya. Ada Abu Alfian, selamat datang. Terima kasih Abu sudah berhadir di sini dari Mata Banda Aceh. Juga ada Bang Risman, selamat datang Bang Risman. Mudah-mudahan bisa gabung nanti di diskusi ya, bagaimana pengalamannya mengelola informasi. Dan teman-teman khususan dari UIN Araniri ini ya. Aplaus dulu untuk teman-teman dari UIN Araniri. Terima kasih. Dan juga pendengar Radio Jati yang bisa jumpa off air nih ya. Biasanya hanya ketemu di udara saja melalui layanan telepon, dan hari ini saya lihat bisa bertemu langsung dan sedikit bernostalgia satu sama lainnya ya. Bisa saling lihat langsung orangnya yang mana. Setelah selama ini mungkin cuma ngobrol-ngobrol via telepon, tapi hari ini bisa bertemu. Mudah-mudahan silaturahmi ini juga bisa menularkan informasi-informasi yang baik nanti untuk semua warga. Baik, langsung saja saya ke Pak Marwan dulu ya. Mungkin bisa menjelaskan kenapa harus ada MOU dengan pihak UIN Araniri dan apa sih target yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh. Mungkin pemaparannya singkat padat 10 menit Pak ya. Terima kasih Pak langsung. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman Wakil Rektor dari UIN, Mbak Dayat. Mungkin sedikit koreksi, Dinas Komunikasi Informatika ya, bukan informasi ya, Informatika dan Persandian Aceh.
yang saya hormati teman-teman dari LSM, Pak Alfian, kemudian teman-teman dari wartawan, Pak Aryos, jadi Pak Risman mungkin ya, tapi saya nggak kelihatan, kemudian Pak Jo, yang teman-teman saya, Pak Lazwardi, Ibu Ade Irma, dan bapak-bapak yang lain, jajaran teras di UIN, adik-adik mahasiswa serta teman-teman sekalian yang saya muliakan. Tadi panas terus ya dari Raudatul Jannah, bukan Raudatul apa, pokoknya kalau Raudatul Jannah kan kebun surga ya. Saya ingat ke situ tadi. Ini apa kiat-kiat yang dilakukan oleh pemerintah Aceh dalam hal keterbukaan informasi publik. Salah satu contohnya hari ini Raudatul ya. Hari ini adalah kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama adik-adik mahasiswa, teman-teman dari LSM. Bahkan kita ada kerjasama dengan LSM tentang keterbukaan informasi publik. Kemudian kalau menyangkut dengan orang di kampung, apa yang kami lakukan? Kita beragam cara. Salah satunya ini juga kita buat di kabupaten kota. Ada beberapa kabupaten kota kita buat acara kopi seperti ini. Ada yang di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah waktu itu, Bener Meriah, Biren, Barat Selatan juga ada di Sabang juga ada. Jadi hampir semua kabupaten sudah kita lakukan ini. Mungkin yang belum, yang saya seingat saya Simelu itu belum. Itu juga dalam pertimbangan kita buat ngopi bareng seperti ini. Bahkan dalam ngopi bareng seperti ini, Ibu PLT Gubernur juga sangat tertarik. Ada beberapa kali beliau tampil. Kalau ada waktu-waktu seperti ini, kalau beliau tahu ada waktu, beliau akan tertarik juga datang menemui adik-adik mahasiswa dan juga teman-teman dari LSM. Tergantung topik apa yang kita angkat. Nah, ini yang kami lakukan. Kemudian yang lain lagi kami lakukan, kami kan ada pertunjukan rakyat. Pertunjukan rakyat itu tergantung kepada keadaan. Misalnya mau pemilu, kita sosialisasi tentang bagaimana cara pencoblosan dalam pemilu, kita libatkan KIP, Komisi Independen Pemilihan, kemudian kita libatkan pihak-pihak yang lain. Ini melalui satu pertunjukan rakyat, melalui panggung hiburan, kemudian kita pakai penceramah-penceramah setempat. Melalui di sela-sela hiburan itu, masyarakat di kampung-kampung cukup antusias, dan ini juga akan kami lakukan dalam waktu dekat ini di Bener Meriah. Kita lakukan pertunjukan rakyat. Nanti tergantung topik apa yang kita angkat di sana. Jadi yang jelas dalam tahun ini ada 5 kabupaten kota. Di tiap-tiap kabupaten kota itu ada 2 kecamatan. Kita lakukan hiburan pertunjukan rakyat sambil kita memutar film-film yang bernilai sejarah, yang ada unsur-unsur sejarah, baik sejarah lokal maupun sejarah nasional. Ini salah satu yang kami buat. Ada beberapa kegiatan lain, kalau sosialisasi untuk acara-acara di tempat-tempat tertutup seperti di kantor, di hotel-hotel, itu kan sudah biasa. Nah, kenapa kami kerjasama dengan UIN Araniri? Karena dengan UIN Araniri kami belum pernah kerjasama. Ini kami mau melihat bagaimana keterbukaan informasi publik ini ditinjau dari sudut pandang Islam atau dari perspektif Islam. Mana tahu nanti ada hal-hal yang belum tercover dalam aturan-aturan kita, atau mungkin Islam memiliki cara pandang yang lain. Kan dalam Islam itu kita tidak boleh buka-bukaan, terbuka boleh. Dalam aturan bernegara juga kita tidak boleh buka-bukaan, terbuka boleh. Ini saya sampaikan terus. Misalnya adik-adik menanyakan, berapa uang yang ada di dompet saya? Nggak mesti saya harus kasih tahu, itu hak privasi saya. Saya nggak boleh kasih tahu. Kalau saya mau kasih tahu, ya terserah saya. Kalau enggak, iya terserah saya. Tapi kalau Anda menanyakan, Pak, tahun ini Bapak berapa kali datang ke daerah? Itu wajib saya kasih tahu. Berapa kali ke kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh, kemudian berapa kali saya pergi ke luar daerah, ke provinsi yang lain. Ataupun kalau ada yang menanyakan, Pak, tahun 2018 Bapak berapa kali pergi ke Jakarta? Itu harus saya kasih tahu. Dan itu bisa dilihat mungkin dalam laporan-laporan
kegiatan kami. Tidak saja saya selaku pejabat eselon 2 atau kepala dinas, pejabat-pejabat yang lain di bawahnya juga boleh kasih tahu. Nah, kalau ditanya misalnya berapa nih Bapak nomor induk pendudukan, itu berhak saya nggak kasih tahu. Karena nih itu adalah bukan informasi yang terbuka. Yang dikatakan terbuka adalah apabila badan publik itu ada sumber dana dari negara, sumber dana pemerintah, atau sumber dana masyarakat, atau ada bantuan dari luar negeri. Itu masyarakat berhak menanyakan, berhak untuk tahu. Nah, untuk tahu itu gimana? Bukan berarti dalam menit itu harus tahu, enggak. Itu ada prosedurnya. Misalnya ada permohonan informasi, diminta, kalau enggak dikasih, dalam waktu 10 tambah 7 hari, di atas itu boleh mengajukan keberatan kepada atasan BPID. Yang dimaksud BPID di sini adalah tiap-tiap badan publik. Badan publik itu, tiap-tiap kantor itu ada namanya BPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Di UIN juga ada BPID. Makanya UIN juga ingin bekerja sama dengan kami bagaimana cara pengelolaan PPID selama ini oleh pemerintah Aceh. Jadi UIN juga berkepentingan dalam hal keterbukaan informasi publik. Nah, kalau ingin menanyakan tentang informasi, itu ada prosedurnya. Itu nanti kita bicarakan lebih lanjut. Ini sekedar pemanasan dulu ya. Pemanasan dulu sudah mulai seperti ini. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya nanti lebih detail akan saya jawab. Insya Allah saya usahakan jawab hari ini juga. Kalau nggak bisa saya jawab, saya minta tunda. Insya Allah bisa saya jawab ya. Kalau nggak bisa saya minta tunda. Tapi saya usahakan jawab sekarang juga ya. Apapun pertanyaan dari adik-adik terkait dengan ini. Jangan nanti tanya berapa istri saya, itu nggak mau jawab ya kan. Jadi terkait dengan ini ya, terkait dengan keterbukaan informasi publik. Ya. Tapi intinya MOU itu tadi tentang apa Pak? Ya, MOU itu tentang keterbukaan informasi publik. Artinya kita kalau ada MOU dengan UIN itu bisa kita lakukan kerjasama. Kerjasama tidak sebatas keterbukaan informasi publik aja. Ada hal-hal yang lain yang tidak kita batasi dalam MOU itu. Ini keterbukaan informasi publik adalah salah satu bagian, salah satu klausul dari MOU antara Dinas Kominfo dengan UIN. Misalnya apa gitu kegiatannya atau implementasi? Misalnya konkret misalnya ya, kita melakukan riset misalnya atau survei. Ini boleh kami kerjasama dengan UIN sepanjang ada anggaran ya. Nah, itu. Oke, jadi hasil survei bisa dipublikasikan nanti. Oke, kita aplaus dulu untuk Pak Marwan Yusuf, Kepala Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh. Selanjutnya ke Pak Saifullah, Wakil Rektor 3 Universitas Islam Negeri Araniri. Kesiapan UIN dalam implementasi nantinya Pak terkait dengan MOU yang sudah dijalin dengan Diskom Info Sandi Aceh ini seperti apa? 10 menit untuk Pak Saifullah, nanti kita lanjutkan diskusi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Yang kami hormati Kepala Dinas Kominfo Provinsi Aceh beserta para wakil dekan 3 UIN Araniri beserta para kabak dan kasubag serta adik-adik mahasiswa dari UIN Araniri yang telah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan juga kami hormati Radio Jati ya, segenap mulai dari penyelenggara sampai kepada tim pesnya dan juga kawan-kawan LSM, ini ada Pak Alfian, dari juga ada dari pes lainnya di Provinsi Aceh ini. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kami sangat senang dihadirkan pada acara yang terbuka ini, apakah ini namanya talk show dan sebagainya oleh pihak Kominfo, dan ini merupakan salah satu tindak lanjut dari MOU yang telah kita lakukan dengan Kominfo Aceh. Kami sangat senang apa yang telah kami tanda tangani dengan Kominfo. Insya Allah kami siap melakukan dan menindaklanjuti berbagai hal yang berkenaan dengan sistem informasi, penyampaian informasi,
publikasi, karena kita tahu kalau bagi kampus sendiri itu publikasi itu merupakan indikator hebatnya, baiknya, dan terkenal ya sebuah kampus itu adalah dari publikasi. Kalau hanya mungkin bicara ceramah dan pakai emosi yang lain tidak melalui publikasi yang bagus, tidak kita salurkan melalui aturan-aturan informasi yang bagus, itu sebenarnya akan sia-sia. Maka dengan adanya kerjasama ini, mungkin pihak dosen, karyawan, dan khususnya mungkin mahasiswa Unaran ini dapat berinteraksi, dapat melakukan hal-hal yang positif yang bisa kita ekspor sampai ke tataran masyarakat yang paling jauh mungkin dari interaksi sosial yang ada dari kota mungkin sampai ke ribuan desa yang ada sekarang ini. Kami mempunyai SDM alhamdulillah yang mumpuni dalam bidang ini, khususnya dosen dan juga lebih khusus lagi para mahasiswa kami, dan lebih khusus lagi kami punya fakultas yang khusus mengenai masalah informasi ini, yang dalam bahasa referensi Islamnya disebut mungkin dakwah. Tapi dakwah itu bukan dakwah secara sempit pemaknaannya. Tapi kalau dalam bahasa kita komunikasi, penyebaran informasi dan sebagainya. Dalam tataran filosofis dari sisi ontologis, informasi itu adalah data, realita yang berbicara apa adanya. Secara epistemologi dia adalah dapat dibungkus, diserap, dikirim kemanapun, diorganize, data itu dibungkus sehingga dapat menghasilkan suatu data yang betul-betul bermakna dalam masyarakat dan bermakna untuk masyarakat dan bermakna bagi siapapun yang mendengar informasi itu, apalagi di dalam era 4.0 ini. Kita semua terlibat dengan informasi, kita semua terlibat dengan era digital. Cuman persoalannya adalah penyampaian informasi itu supaya informasi itu terbungkus dengan rapi dan bagus dan baik, itu memerlukan sentuhan-sentuhan dari aspek atau dari perspektif siapa yang menyampaikan informasi itu, siapa yang membungkus informasi itu. Dalam perspektif Islam sebenarnya, dari literatur Islam itu sudah ada hadis-hadis yang lahir dari ini yang kita bacakan hari ini adalah berdasarkan informasi atau dalam bahasa Islamnya sanad yang akurat. Nah, ketika sanad itu bermasalah, maka siapapun penyebar informasi itu akan disisihkan untuk dijadikan sebuah informasi yang bagus, katakanlah dalam literatur Islam, hadis yang sahih dan sebagainya dan sebagainya. Nah, inilah mungkin kesempatan bagi kami, khususnya bagi kami para pimpinan baru untuk memperluas apa yang kami miliki secara akademik di kampus. Dan juga secara yang akademik itu bisa kami populiskan melalui informasi-informasi yang dibantu oleh Kominfo sampai ke desa-desa. Mungkin dalam tataran kami hari ini literatur atau website yang kami miliki sangat terbatas mungkin karena kebanyakan mahasiswa, kebanyakan yang di-upload di situ dan juga dari sumber dana dan sebagainya. Alhamdulillah dengan ada Kominfo ini kita bisa sharing berbagai informasi itu, bisa melakukan secara berjamaah. Ya, kita tidak ingin ya keberhasilan itu hanya dari UIN saja atau dari siapa gitu. Kita ingin berhasil itu dalam menyebarkan informasi itu mulai dari pemerintah sampai dinikmati oleh masyarakat yang paling bawah. Manfaat yang kita miliki, manfaat yang kita ambil dari sebuah informasi yang bagus, yang jujur, yang bermakna itu adalah sangat berarti baik bagi institusi maupun masyarakat, baik melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita, bagi daerah kita, dan juga mempunyai nilai-nilai agamis yang sangat luar biasa apabila informasi yang kita sampaikan itu adalah betul-betul informasi yang akurat, tidak dimasuki oleh berbagai unsur yang bisa diputarbalikkan fakta. Apalagi baru ini kita melihat demo dan sebagainya dan sebagainya. Maka sangat perlu kejujuran dalam menyampaikan informasi itu adalah sesuatu yang sangat niscaya untuk kita lakukan pada hari ini. Karena era digital 4.0 itu, kalau informasi tidak jelas, maka kita akan memakan sesuatu yang tidak berguna. Katakanlah dalam hal Gojek hari ini, contoh yang sangat kecil. Kalau Gojek kita mau pesan pisang goreng yang bagaimana?
Nah, seandainya pihak ojek nanti sampai di tengah jalan sebelum sampai ke rumah kita disuntik dulu di sampo, begitu habis disuntik dibawa ke kita dimakan oleh anak kita, apa yang terjadi? Kiriman loh. Nah itu persoalannya. Ini yang tidak kita inginkan hari ini. Nah, kami punya tanggung jawab yang luar biasa karena kami lembaga pendidikan, ya. Nah, di situ pewarisan kebudayaan, pewarisan maulid, pewarisan etika, karakter itu ada di sana. Nah, mungkin selama ini begitu keluar dari ruang kuliah, informasi itu akan berputar-putar. Dengan disambut oleh Kominfo, informasi itu tidak berputar ke arah yang tidak kita inginkan, maka akan disalurkan secara baik oleh Kominfo yang lebih luas, apa istilahnya, networknya sampai ke desa-desa. Nah, inilah mungkin pencantolan website kami nanti, pencantolan berbagai informasi baik dari perspektif tenaga pengajar, dosen, karyawan dan juga adik-adik mahasiswa hari ini tidak liar. Jadi langsung berguna dan terjurus ke hal yang betul-betul kita inginkan. Itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih, kita beri apresiasi dulu untuk Pak Saifullah, Wakil Rektor 3 Universitas Islam Negeri Al-Amin Banda Aceh. Barangkali ke depannya nanti mungkin juga bisa mengarrange SMS Center barangkali Pak ya, sehingga bisa mengelola informasi yang masuk dan membalas dengan informasi yang benar. Masalahnya sekarang informasi banyak gak benarnya ya, sehingga membuat kekisruhan, informasi tidak benar, kemudian informasi yang tidak sampai juga bisa membuat kekisruhan. Mudah-mudahan dengan adanya kehadiran UIN Araniri sebagai agen penyebar informasi yang benar nanti bisa membantu pemerintah dalam menyampaikan informasi-informasi pembangunan kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga bisa lebih memahami seperti apa perkembangan pembangunan yang sudah ada saat ini. Baik, yang ingin berdiskusi sudah mengumpulkan pertanyaan dari tadi, sabar dulu. Yang di rumah juga rekan Jati dan pendengar 100,1 Patali FM yang sudah bersiap jari-jarinya di layanan WhatsApp. Langsung saja kirimkan pertanyaan Anda di 0811 688 1036 atau 0811 682 1036. Yang di sini sebelum kita ajukan pertanyaan, kita dengar dulu Jati Project berikut ini. Silakan. Terima kasih, Yayan. Oke, yang suka nggak tidur cepat, suka tidurnya larut, kelihatan di sini kelihatan kan? Baiklah, apa hubungannya dengan tidur malam? Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, kalau ada perlunya. Hei, begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, kalau ada perlunya. Kalau terlalu banyak begadang, muka pucat karena darah berkurang. Bila sering kena angin malam, segala penyakit akan mudah datang. Jadilah itu, sayangi badan, jangan begadang setiap malam. Hei, begadang jangan begadang, ayo dong, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, kalau ada perlunya. Kalau terlalu banyak begadang, muka pucat karena darah berkurang. Bila sering kena angin malam, segala penyakit akan mudah datang. Jadilah itu, sayangi badan,
jangan begadang setiap malam. Begadang, jangan begadang, kalau tiada artinya. Hey, begadang boleh saja, kalau ada guna. Iya, terima kasih Jati Project. Ngobrol sambil minum kopi, asiknya di warung kopi. Di lagu bagus di radio Jati FM. Bincang mengangkatkan opini yang berbenah. Ngobrol seputar opini publik. Yeay, tepuk tangan untuk Mas Mario. Paling meriah untuk Jati Project ya. Jangan begadang Rivial. Saya nggak Itu begadang. begadang rambutnya satu botak gitu. Oh gitu. Jangan ketawa, saya mau bagi-bagi hadiah, Oh, mau masih nggak? terbuka. Oke. Oh, emang apa ini? Oh iya ya. Ya, selamat sore Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dan juga teman-teman sore hari ini yang baru saja sampai tadi mungkin ya. Dan memang diskusi kita sudah berlangsung Putri ya. Iya, Menarik benar. sekali, apalagi tadi ada tanggapan dari Pak Saiful. Bagaimana sih sejauh ini kerjasama yang memang sudah dibangun oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dengan UIN Aradiri. Jadi di sini banyak anak-anak UIN, pasti saya yakin banyak sekali pertanyaan yang nantinya bakal ditanyakan ya. Bener. Iya, teman-teman, untuk saat ini ya, nanti kita akan bagi-bagi hadiah lagi, tahan dulu, tapi kita akan menampung pertanyaan dari teman-teman. Yang ingin bertanya boleh tunjuk linkingnya, tunjuk tangannya ya. Dan saya ingatkan lagi acara ini juga disiarkan langsung oleh Radio Jati FM 103,6 Jati FM dan Radio 101 Faktali FM ya. Di Blang PD ya. Iya, oke. Ada yang ingin bertanya silakan. Ada sudut sebelah kanan satu orang, kemudian ada lagi. Oke, ada. Oke, ada abang mahasiswa. Mahasiswa di Oke. ujung sana juga ada, di belakang juga ada. Oke, Kita mulai dari dari ujung sana dari seperti ya. sana aja dulu ya. Oke. Oke, ada ini salah satu pendengar Jati FM, Rivial. Iya. Sudah sangat lama Ada sekali. Pak Di, masih ingat saya Ya. Pak Di? Masih Iya. Rivial. Beliau tuh malam dulu sering dengerin saya siaran. Iya. Betul Pak Di ya? Sekarang masih dengar dia ya? Waduh. Silakan. Oh, ada Pak. Raya Pulau. Oh, ada Ayah Pulau ya, Ayah Pulau Studio. Oke, silakan Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin di sini kami dari pendengar Jati FM. Nama saya anaknya kalau di biasa-biasa dipanggil Pak Amri. Jadi biasa di radio Pak D. Pak D dari Simpang Surabaya. Ini mungkin ada pendengar yang tahu yang mana Pak D Simpang Surabaya. Sering masuk juga di RRI Brodangdut. Tapi Jati masuk juga waktu acara Ayah Pulau. Oke. Oke, ini mau bertanya pada ini semua sebenarnya Pak. Maaf ini di luar tema bisa Pak? Jangan jauh-jauh Pak. Masalah isu lingkungan, Pak. Lingkungan. Lingkungan, Pak. Gimana Pak kira-kira? Ini saya ingin bertanya sekarang begini dari pihak Info kan? Iya di Kominfo. Ya. Kami mungkin dari masyarakat umum melihat bagaimana isu lingkungan sekarang ini, terutama kita melihat kondisi sungai-sungai yang ada di Banda Aceh, Pak. Nah, ini sejauh mana peran terutama dari pihak Info dan dari pihak mahasiswa lain. Jadi kita melihat kondisi sungai-sungai yang anak sungai yang terutama di Banda Aceh ini, itu begitu airnya begitu gimana ya, kita hancur-hancuran lah Pak.
Oke, kurang bersih ya Pak? Kurang bersih. Iya, kurang bersih. Jadi bagaimana sekarang yang diapakan itu dengan wali kota dengan apanya koordinir-koordinirnya. Itu kalau sungai di sekitar itu tuh kotor, hitam seperti air comberan, itu bagaimana itu Pak? Itu. Oke, jadi tidak perlu dari pihak atau informasi dan komunikasi ya. Itu peran itulah coba bagaimana isu itulah. Gitu. Kemudian gimana proyek Ipalu yang dia itu dilanjutkan kalau menurut saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan buat Adi. Mungkin kita perjelas, mungkin beliau kurang bisa memperoleh informasi terkait dengan isu-isu lingkungan. Mungkin dari Diskominfo Pak, ada nggak misalnya mungkin media ataupun tempat yang bisa mereka bertanya gitu ya? Mungkin lebih ke arah ke situ Pak Marwal ya. Oke. Selanjutnya? Iya dari siapa Oke tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Ahmad. Saya dari Prodi Hukum Pidana Islam UIN Araniri Banda Aceh. Iya, UIN ya. Tepuk tangannya teman-teman. Oke. Yang ingin saya pertanyakan Pak, ini kan masalah kerjasama antara Diskominfo dengan UIN Araniri. Jadi wujud dari kerjasamanya ini dalam bentuk apa? Karena jika saya menilai apa yang ada seperti website, portal di UIN Araniri itu masih buruk. Seperti informasi mengenai beasiswa Pak. Saya tahun ini alhamdulillah lulus beasiswa prestasi dan akademik. Namun untuk saya mengetahui saya lulus atau tidak, untuk mengetahui nominal berapa yang saya terima, untuk keperluan yang menyangkut dengan beasiswa itu saya tidak tahu. Informasi yang saya dapat dari website itu sangat minim. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tentang portal. Apa upaya Kominfo bekerja dengan UIN Araniri mengenai portal? Karena portal UIN Araniri itu sendiri ketika kita mengisi KRS Pak, itu sangat sulit untuk masuk. Bahkan saya waktu misi kemarin menggunakan VPN dengan IP address yang lain, jadi sehingga bisa masuk. Nah, jadi saya menanyakan apa wujud kerjasama antara Diskominfo dengan UIN Araniri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada di belakang juga Ada ada. di belakang. Oh iya ini ya. Sebutin namanya dari mana Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Iksan dari Merapai ya. Mungkin nggak Boleh saya Bang Isan ke depan sedikit Bang Isan? Iya. mungkin nggak saya jelaskan kepanjangannya, kata terlalu panjang. Pada intinya kami lembaga yang bergerak di bidang sejarah, budaya, ekonomi dan sosial. Jadi gini Pak, sebenarnya kepada Pak Kadis ya, karena kepada Pak Warek Pak, saya juga agen Bapak. Ya, udah tamat Pak. Jadi mengenai masalah ini budaya, khususnya ideologi dan sejarah Pak. Jadi ini kalau Pak Daud sudah mengulang, sudah diulang tadi, sama maaf saya telat. Jadi saya ingin mau nanya bagaimana Diskominfo itu ataupun dinas Bapak ini menyebarkan ataupun istilahnya membagikan mengenai masalah budaya, terutama arkeologi dan sejarah. Karena ini bergerak dalam bidang ini, karena banyak macam beberapa penelitian itu mungkin tidak disebarluaskan Pak. Oke, terima kasih, itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh ya. Tiga dulu ya. Iya. Tiga dulu ya. Tiga dulu ya. Oke, yang ujung sana sabar Bang ya. Nanti kita panggil. Ada ujung sini juga, sabar ya Pak ya. Oke, Sabar. kita bakalan dengar dulu dari ketiga pertanyaan tadi, mungkin akan dijawab oleh narasumber. Silahkan ya. Biar nggak lupa narasumbernya, jadi tiga dulu kita tahan. Setelah itu nanti ada sesi berikutnya untuk pertanyaan berikutnya. Sebelum ke Pak Marwan dan ke Pak Saifullah, satu hal Pak, ada Iksan juga namanya dari Blang Pidi melalui WhatsApp kami. Dia menanyakan, Pak, kalau informasi dana desa harus untuk apa saja, bisa dilihat di mana? Ini kalau di kampung-kampung dana desa penting ya informasinya. Silakan ke Pak Marwan dulu ya. Ya, terima kasih. Ini kalau saya jawab ya, habis waktu 2 jam kalau gitu ya. Tapi saya tadi
gimana saya jawab sesingkat-singkatnya dan sejelas-jelasnya ya. Terima kasih ke Pak D, Fandi Ahmad, ini ya, terkenal nih nama Fandi Ahmad, pemain sepak bola Singapura ya. Kemudian Ihsan ya tadi, mungkin apa dia mahasiswa saya dulu, kayaknya nggak asing juga muka dia sama saya. Mungkin saya mulai dari Pak D dulu Pak ya. Pak D dulu selaku orang tua kita. Pak, ini mengenai lingkungan, kita ada BPID pembantu. BPID pembantu yang namanya nanti ditangani oleh DLHK itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kalau Bapak perlu informasi, datang ke kami BPID Utama. BPID Utama adalah Kadis Kominfo, BPID Utama Pemerintah Aceh, Pejabat Pengelola Informasi dan Komunikasi. Kalau di dinas itu namanya BPID pembantu. Apa yang Bapak perlu informasi, itu boleh Bapak datang ke DLHK, Dinas Lingkungan Hidup, atau langsung ke kami. Kami nanti akan koordinasi dengan PPID pembantu Dinas Lingkungan Hidup. Nah, mengenai sosialisasi yang kami lakukan selama ini, selain yang saya katakan tadi, mungkin Bapak yang pertama tadi pertanyaan dari Rosatul tadi, mungkin Bapak agak telat. Ini ada satu lagi yang kami lakukan adalah obrolan di radio. Di radio baik ada di Jati FM dan di radio yang lain. Nah, obrolan itu bukan dalam bahasa Indonesia saja, ada dalam bahasa Aceh. Ini termasuk mungkin isu-isu yang aktual saat ini. Mungkin nanti bisa dicatat mana Ibu Nining, obrolan ke depan ini masalah kebersihan lingkungan atau jangan buang sampah sembarangan. Ini bisa kita angkat di radio supaya masyarakat kita sadar bahwa sampah itu sangat mengganggu, dan dalam Islam pun dianjurkan kita untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kadang-kadang kita sedih juga melihat kadang-kadang mobilnya bagus, tapi buka jendela buang sampah ke jalan. Kalau dilihat oleh saudara-saudara kita negara tetangga, kita mungkin agak malu juga ya, karena mobilnya sudah bagus, orangnya kita berpendidikan, tapi buang sampah sembarangan. Ini juga karakter yang harus kita ubah ya. Kita yang kalau kita katakan kita Pak, termasuk diri saya, kalau katakan kita itu termasuk diri kita semua yang ada di sini, ini harus kita ubah. Apalagi di Kota Banda Aceh kan sekarang sudah ada juga kanun yang mengatur tentang sampah, dengan buang sampah secara sembarangan. Mungkin itu yang dapat saya jawab dulu Pak D ya. Kalau nanti ada interaksi lebih lanjut, boleh nanti dihubungi kami. Mungkin apa yang perlu Bapak menanyakan informasi. Nah, terkait dengan Fandi Ahmad. Jadi gini deh, kerjasama ini, kami kerjasama dengan UIN, apa yang bisa kami cari. Enggak mesti dari UIN ke kita satu jalur, tapi dari kita ke UIN juga seperti itu. Misalnya seperti PPID, ini saya uraikan sedikit. PPID Pemerintah Aceh masih banyak memang kita kekurangan, tapi perlu saya informasikan di sini, PPID Utama Pemerintah Aceh, dia sudah 6 tahun berturut-turut dia masuk nominasi nasional. 3 besar selalu masuk ya, paling kurang 5 besar. Sekarang nggak ada nomor lagi, 3 besar ya, 1, 2, 3. Belum ada satu provinsi lain pun di Indonesia yang masuk 6 tahun berturut-turut itu nominasi secara nasional. Mungkin ada dia dapat nomor 1, tahun depan sudah nggak masuk dalam 5 besar lagi, atau bahkan nggak masuk dalam 10 besar. Tapi alhamdulillah BPID Utama Pemerintah Aceh itu masuk selalu dalam 3 besar nasional. Itu sudah 6 tahun berturut-turut. Kalau Adik Fandi mau buka sekarang, coba buka acehprof.go.id. Coba buka situ, di situ ada bagaimana cara mendapatkan informasi. Atau kalau malas buka itu, buka Android. Atau kalau malas buka Android, buka Telegram pun. Atau kalau malas datang ke BPID Utama, malas ngomong sama orang, buka interaktif kios. Jadi nggak perlu ngomong sama orang, seperti di ATM, mau minta informasi apa saja bisa dilihat di situ. Nah, mungkin PPID di UIN dan perguruan tinggi yang lain juga seperti itu. Dia ada penilaian setiap tahun untuk kategori misalnya pemerintah provinsi tingkat dinas, dia ada penilaian. Untuk kategori pemerintah pusat, instansi vertikal, dia ada penilaian. Yang nilai itu siapa? Komisi Informasi Aceh.
Kalau pemerintah provinsi yang nilai siapa? Komisi Informasi Pusat. Nah ini juga kami termasuk dalam evaluasi apa keunggulan kita, termasuk salah satu keunggulan kita BPID Aceh adalah kerjasama dengan LSM, termasuk dengan gerak, dengan mata kita kerjasama. Ini salah satu unggulan BPID Utama Aceh. Nah baru-baru ini kita juga bekerja sama dengan Biro Hukum. Ada yang namanya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Itu bisa online dengan jaringan website utama pemerintah Aceh. Mereka dapat alhamdulillah juara 1 nasional tahun ini. Biro Hukum. Ini belum sampai 1 bulan ya. Biro Hukum belum sampai 1 bulan juara 1 nasional. Bermakna provinsi yang lain bisa disaingi oleh Biro Hukum oleh pemerintah Aceh. Artinya kerjasama kita begitu bagus. PPID utama selalu berkoordinasi dengan PPID pembantu. Kalau saya rasa, saya tahu maksud adik, mungkin di website-website yang dimaksudkan itu tidak semua informasi yang dicari oleh Fandi Ahmad ketemu di website UIN. Inilah salah satu bentuk kerjasama kita. UIN juga ingin menerapkan keterbukaan informasi publik supaya lebih baik di tahun-tahun yang akan datang. Kami juga ingin menyerap ya ilmu yang dimiliki oleh bapak-bapak dari UIN supaya ilmu itu bisa kami implementasikan di pemerintah Aceh yang akhirnya nanti suatu saat bisa dinikmati semua oleh masyarakat Aceh seperti keterbukaan informasi misalnya. Nah mengenai pertanyaan dari Isan mengenai kampung ya, mengenai dana kampung ya. Info sejarah kalau Ihsan itu kan. Oh Ihsan sana ya? Ihsan sana yang dari WA yang tadi. Oke, saya jawab dulu kampung ini lagi ingat ya. Kampung Aceh ada 6.497 kampung. Nah semua kampung ini sudah kita sediakan web domain. Domain itu kan alamat untuk buat web kampung. Masalah buat atau tidak itu tergantung kepada aparatur kampung. Kerjasama kami dengan dinas DPMG, dinas yang mengurusi masalah kampung, kita sudah kerjasama, sudah menyediakan domain untuk 6.497 kampung yang ada di Aceh. Artinya, kalau kampung ingin membuat domain, ingin membuat web, itu sudah ada alamatnya kampung.id. Nah, itu maksudnya. Jadi, ini Ihsan di Abdiya ya. Nah, kalau apa tujuannya? Kalau website kampung itu sudah ada, itu semua kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan kampung bisa diupload di situ, bisa dilihat. Seperti website pemerintah Aceh, website pemerintah Indonesia, website UIN misalnya. Jadi ini tergantung kepada aparatur kampung. Sudah ada yang membuat itu website. Kita sudah sediakan domainnya. Jadi kerjasama kami dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung DPMG untuk semua kampung yang ada di Aceh sudah ada domainnya. Jadi tinggal membuat webnya. Sudah banyak juga yang membuat web kampung. Bukan itu saja, bahkan kami latih. Kami kerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Kami latih personil-personil yang ada di DPMG Kabupaten Kota. Kami buat TOT di sini supaya mereka bisa melatih aparatur kampung bagaimana cara membuat website, bagaimana tata cara mengupload informasi supaya informasi itu terbuka. Artinya kalau ada informasi yang terbuka dia melalui Pergub nomor tahun 2018 itu informasi yang dikecualikan di pemerintah Aceh ada 87. Kalau berdasarkan Pergub tahun 2016 itu informasi yang dikecualikan ada 122. Berarti semakin sedikit informasi yang dikecualikan, semakin terbuka keterbukaan informasi publik di badan publik tersebut. Baru-baru ini pemerintah Aceh, kadang-kadang kita pemerintah Aceh digugat juga deh. Digugat menurut kita informasi itu dikecualikan, tapi menurut pihak pemohon keberatan. Kadang kami bersengketa juga. Bersengketa di sidang di Komisi Informasi oleh anggota Komisi Informasi, kadang-kadang pemerintah Aceh juga kalah. Kalau pemerintah Aceh misalnya yakin bahwa informasi itu tidak boleh dipublikasi, ya kita ajukan banding ke PT UN. Kalau PT UN juga kalah, ya kita ajukan kasasi. Kalau kasasi juga kalah, tidak ada pilihan, harus kita kasih. Enggak kasih, setelah 14 hari boleh diajukan ke pidana. Ini konsekuensinya. Nah, saya pikir kalau adik-adik mahasiswa ingin mendapatkan informasi tentang beasiswa, saya pikir
Di UIN kan ada yang namanya PPID. Di tiap-tiap badan publik itu ada yang namanya PPID. Mohon saja informasi. Bukan ke UIN saja, misalnya ke pemerintah Aceh. Ada informasi yang ingin didapatkan, mohon saja ke kami. Nah, menyangkut dengan Ihsan tadi, Ihsan satu lagi ya. Ihsan ya. Ini sama juga, Ihsan. Yang meminta informasi ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, atau ada kaitan dengan Dinas Pendidikan, atau ada kaitan dengan Dinas Arsip ya, Dinas Arsip dan Perpustakaan. Itu bisa saja diminta informasi, atau buka saja di web acehprof.go.id, masuk aja ke dinas itu. Masuk aja ke dinas itu. Kalau memang ada saran-saran, saran aja ke kami nanti. Misalnya, oh ini belum memuat, nanti kami akan koordinasi dengan PPID pembantu, baik itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata maupun dinas-dinas yang lain. Tapi yang jelas itu ada mekanismenya. Kita selalu per 2 bulan ada koordinasi dengan dinas-dinas terkait yang ada di pemerintah Aceh. Kita selalu mengupgrade, kita selalu, bahkan di kami ada satu aplikasi yang bisa kami kontrol semua dinas, apakah dinas tersebut ada mengupdate berita atau tidak. Sekarang pun bisa kami kontrol, ada satu aplikasi. Akan ada satu aplikasi misalnya Kominfo. Saya bisa kontrol di sini, dalam bulan ini berapa berita ada naik. Kalau 0 ya 0 dia, kalau 100 ya 100. Biasanya kalau Kominfo tiap bulan itu banyak dia naik berita. Demikian juga di dinas lain, kita ada aplikasi bisa kontrol melalui aplikasi yang ada sama kita. Tapi saya pikir itu aja dulu ya, nanti nggak kebagian Pak Warai nanti ya. Baik, jadi 2 hal saya garis bawahi dari Pak Marwan ya. Yang satu, rajin-rajinlah berkunjung ke acehprof.go.id ya. Jadi akan banyak hal yang bisa kawan-kawan dapatkan di sana terkait dengan informasi pemerintahan Aceh. Kemudian yang kedua, teman-teman, kampung menunggu ya, karena sudah ada website kampung.id. Bantu kampungnya untuk mengelola itu ya. Barangkali nanti juga bisa dilanjutkan dengan implementasinya melalui KKN ya Pak Saifullah ya, membantu pemerintah Aceh menyampaikan informasi dan membantu mengembangkan kampung.id. Silakan Pak Saifullah untuk teman-teman tadi yang sudah bertanya. Ya, terima kasih. Saya sangat gembira dan sudah panas sekali ini karena penyanyi tadi tahu saya suka begadang. Terima kasih. Mungkin yang dari Pak Adi tadi sudah dijawab. Itu persoalan internalisasi saja. Persoalan internalisasi karakter, knowledge. Orang banyak hanya bisa tataran ngomong saja. Ketika tataran aplikasi dan penerapannya itu jauh berbeda. Artinya pada tataran teoritis orang bisa saja. Ketika dia pidato banyak-banyaklah sedekah, tapi dia sendiri nggak pernah kasih sedekah, itu biasa. Nah, itu biasa terjadi. Nah, jadi yang perlu sekarang adalah internalisasi. Internalisasi. Kemudian dari Fakultas apa tadi? Ihsan ya. Ya, terima kasih. Itu merupakan sesuatu yang sangat krusial pada hari ini yang perlu kita tanggapi bersama, dan itulah mungkin dalam rangka bersama dengan Kominfo itulah menjawab itu tadi. Artinya itu setelah tsunami habis semua periwanya, portal itu baru ada 2014 dan diterapkan pertama sekali adalah di Fakultas Tarbiyah, dan itu belum bagus sekali. Karena saya wakil dekan satunya yang bertanggung jawab di akademik, saya bilang silakan lanjutkan terus. Kalau kita tunggu sampai selesai, nggak pernah selesai, nggak pernah tulis. Jadi sambil proses. Jadi diterapkanlah portal itu di Fakultas Tarbiyah dulu, baru ke Fakultas. Artinya apa? Itu kita garis bawahi. Apa yang kita miliki hari ini adalah sesuatu di satu sisi progres yang sangat luar biasa. Kita tidak perlu menaruh operator di proses untuk menjaga keluar masuknya nilai, keluar masuk KRS. Kita bisa mengakses portal kita sampai di ujung utara, sampai di selatan sana. Artinya, nah kita sudah bebas. Cuma persoalannya yang pertama sekali dulu, bandwidth-nya kita masih kurang. Sehingga kita saving datanya ke UIN Jogja. Hari ini bandwidth-nya sudah luar biasa. Bahkan orang lain sudah simpan data di kita.
Tapi persoalan hari ini adalah persoalan operator tidak cukup. Karena dengan begitu bertambahnya mahasiswa yang sangat luar biasa, tidak diimbangi dengan bertambahnya dosen dan staf. Jangankan operator, dosen saja kita masih perlu tambah tiap tahun. Mahasiswanya sekarang 1:90 satu fakultas. Nah, ini kan kita artinya tidak kewalahan, kita berusaha terus. Karena kita sudah BU, tidak bisa secara PNS, kita ada non PNS. Tapi itu dalam tahap perbaikan. Tapi dengan adanya Kominfo hari ini, kalau kita pikirkan untuk selesai itu bagus, portal itu sebagus mungkin, saya pikir tingkat bank-bank saja ketika adik-adik bayar SPP mungkin bermasalah. Sehingga kami tidak bisa menerapkan sebagaimana yang seharusnya. Ketika kalian bayar invoice-nya nanti tidak datang, banknya bermasalah, jadi sehingga kami bisa mengulur-ulurkan waktu supaya kalian bisa mengakses itu. Itu persoalan yang kita hadapi. Nah, bagi kami itu adalah bukan persoalan, karena sudah ada Kominfo di sampingnya. Apalagi kita untuk menerawang sampai atau kita untuk menjalar sampai ke desa-desa. Begitulah hadirnya Kominfo kemarin, penjajakan ke kami. Alhamdulillah ini adalah suatu bantuan yang sangat luar biasa bagi perkembangan dunia akademik kita di kampus. Kominfo dengan segala kemewahan, segala keunikannya, segala keunggulannya bisa membantu kita dalam hal menyalurkan informasi ke arah sampai ke desa-desa. Dan mereka sudah bersedia, Kominfo, terima kasih yang terhingga mungkin dari kami, bersedia untuk mengkonekkan website kita itu ke Kominfo. Itu suatu prestasi yang sangat luar biasa saya pikir. Jadi adik-adik nanti sambil apakah bakso, apakah KPN, kami sudah berubah, KKN bukan KKN lagi, sudah KPN. Karena KKN ada berasosiasi ke yang lain nanti. Kalian KPN itulah membantu, ya kalian membantu kampus, juga membantu Kominfo dan juga sekaligus membantu masyarakat. Dan inilah mungkin perlu kerja keras kita secara bersama-sama. Kemudian dari apa tadi? Dari desa ya? Dari Bisa diambil informasi dana desa, terus bisa industri agak susah mengakses informasi sejarah budaya dan lain-lain. ya. Mungkin kalau dana desa mungkin tadi sudah terjawab oleh Pak Kadis, tapi kalau masalah sejarah itu, ya itu mungkin kalau sejarah Aceh yang lengkap itu pada masih hari ini itu adalah di Belanda. Tapi itu butuh kepada kita semua yang dalam hal ini kita di UIN itu punya prodi ya, prodi tentang SKI itu. Tapi perkembangan SKI hari ini ya, masih kita dorong untuk membuka pusat-pusat studi, dan kita bekerja sama tidak hanya dengan Kominfo tapi dengan pihak LSM lagi yang bisa menangani hal-hal yang bersifat budaya ini, hal-hal yang bersifat sejarah ini, misalnya seperti Tengku Takiuddin. Dan kita akan melakukan itu karena ini adalah sesuatu yang sangat mundur, Pak Kadis. Ya, maaf, kita punya bahasa Aceh, tapi kita tidak punya prodi bahasa Aceh. Itu yang di Medan punya sastra Batak, di Jawa punya sastra Jawa, di Sulawesi punya sastra Bugis. Kita apa ini sebenarnya? Jadi kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa. Padahal kita sudah diberi otonomi, diberi apa-apa sudah, tapi kita tidak berpikir ke arah itu. Nah sekarang mungkin tidak perlu kita tunggu lagi. Dengan penyebaran informasi ini, sumber sejarah yang notabene-nya Melayu itu dibahasakan oleh ulama-ulama Aceh. Dulu bahasa Melayu itu hanya bahasa literal, bahasa ngomong. Tapi ketika lahirnya Abdullah Fansuri, lahirnya Abdurrahman Singkili, Araneri, mereka lah yang menulis ya tentang berbagai hal, baik itu yang bersifat hukum, sejarah, dengan bahasa Melayu. Dan sekarang karya-karya monumental mereka akan dibaca di seluruh dunia. Dan ini mungkin kewajiban kita untuk membawa kembali sesuatu yang bermakna dari dulu, sehingga kita dengan informasi yang tidak jelas ini kita lalai. Nah, kita tidak tahu kita punya historis yang luar biasa.
Maka dengan Kominfo juga lebih merayat dan juga masuk ke desa-desa dengan ada apa tadi rumah web kampung web itu. Inilah tugas mulia kita yang membantu mereka itu tadi. Inilah yang kita butuhkan hari ini. Kalau UI kita sudah bekerjasama dengan UPM guna membangkitkan kembali apa yang namanya sejarah kita, belum ada yang selesai. Bagaimana bagaimana Aceh Darussalam, belum ada informasi sejarah yang betul-betul akurat sebagaimana yang diinginkan. Inilah tugas kita, karena tugas kita itulah untuk memformulasikan sejarah kita yang pernah ada itu menjadi sesuatu yang bermakna, bermanfaat dan tersebar ke seantero dunia. Inilah tugas kita mungkin yang saya pikir. Terima kasih. Terima kasih Pak Saifullah, dan mudah-mudahan saja banyak informasi dari UIN bisa di-linkage ya ke aceh.go.id sehingga lebih memudahkan teman-teman untuk bisa mendapatkan akses informasi. Satu sesi lagi mungkin pertanyaan singkat saja ya, siapa yang baik. Ya, janji saya tadi di ujung sini ya, silakan sebutkan nama dari mana pertanyaannya. Ada jelas ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, mungkin sambil bikin Pak, kan ngobrol santai. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mu'ala. Perkenalkan, nama saya Zulfikar. Kami dari HPI, Himpunan Pramu Wisata Indonesia Pak. Jadi kami yang membawa tamu-tamu dari luar supaya Aceh ini berkembang Pak. Kami tidak bekerja dengan pemerintah, kami yang membiayai pemerintah Pak. Oke. Selanjutnya, asal saya dari Kota Dolar. Mungkin kalau anak-anak zaman now tidak tahu, asal saya dari Kota Dolar yang sekarang menjadi Kota Kelelawar Pak. Blok Syukur, Landing. Oke, saya ingin bertanya atau mungkin sharing. Kalau misalnya di situ ada pertanyaan, mohon jawaban Bapak. Kalau ini hanya sharing, berarti tukar pikiran saja Pak. Kalau menurut saya, informasi yang paling akurat untuk sampai ke desa, kita tidak berbicara cover, karena Banda Aceh ini hanyalah cover Aceh Pak. Banda Aceh ini udah bagus, informasinya udah lengkap. Tapi ini Banda Aceh itu merupakan cover daripada Provinsi Aceh. Tapi bagaimana informasi ini sampai ke daerah? Kalau menurut saya, masyarakat di daerah sekarang ada yang mencari informasi, yaitu mencari tahu informasi, maksud saya ada yang tiba-tiba tahu. Tapi kebanyakannya orang di daerah ataupun perdesaan itu lebih memperoleh informasi dengan secara tiba-tiba Pak. Bukan mencari informasi, tapi kalau orang-orang terpelajar seperti kita mungkin lebih mencari informasi. Kita bisa buka web, kita bisa lihat di mana saja. Tetapi orang-orang di desa, mereka kebanyakan tiba-tiba tahu Pak. Misalnya lagi ngopi, tiba-tiba ada informasi di televisi, di berita. Jadi tahu, bukan mencari tahu. Karena tujuan mereka itu pergi ke warung kopi untuk ngopi. Tetapi tiba-tiba tahu. Nah begitu. Jadi kalau menurut saya, selain dari informasi yang dapat diterima atau dikonsumsi oleh masyarakat desa, selain melalui gadget, hanya sebahagian orang, yang selanjutnya dari berita televisi Pak. Pun demikian, itu sangat disayangkan. Karena apa? Karena televisi daerah sekarang hanya menjangkau jangkauan yang terbatas, tidak sampai ke pelosok. Televisi daerah, TV Aceh, TVRI Aceh, dan juga Metro yang mencari informasi dan yang akan ditayangkan mungkin seminggu atau 2 minggu ke depannya. Informasi yang sudah didapatkan oleh masyarakat kemudian diputar lagi, itu kalau menurut kami membuang-buang energi. Jadi sebaiknya jangan diputar lagi karena informasi tersebut sudah didapat oleh masyarakat. Oke, selanjutnya tentang informasi pemadaman dari instansi-instansi pemerintah. Di sini kami sebutkan PLN. Kalau di Banda Aceh ini, sebelum pemadaman PLN bergilir, masyarakat sudah tahu jauh-jauh hari informasi itu setelah diterima oleh masyarakat. Tetapi di daerah Pak,
Menjadi ibarat na urang belara manok potong, ikan main mati manok potong mantap grupo. Tiba-tiba mati lampu. Tetapi kalau kejadian itu di Banda Aceh, banyak orang yang protes. Kami perusahaan ini rugi atau industri ini rugi. Tetapi di daerah mereka harus menerima apa yang diberikan oleh instansi tersebut. Pemadaman secara tiba-tiba. Selanjutnya juga pemotongan ataupun penyambungan PDAM. Begitu juga Pak. Kalau di sini mungkin informasinya lengkap, tetapi di daerah sangat lambat. Oke, mungkin hanya itu. Terima kasih Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Ada lagi? Mungkin ada satu lagi, satu ya bukan dua ya. Satu Pak. Yang baju hitam. Oke, baju hitam dulu ya. Singkat padat jelas karena memang waktu kita sangat Singkat ya, terbatas. sebutin dari mana. Mudah-mudahan belum hujan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ima, saya berasal dari Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah UIN Araniri. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah dari MOU antara Diskominfo Persadian Aceh ini dengan pihak UIN mencantumkan betul-betul terkait dengan pemberantasan informasi hoax yang biasanya umumnya tersebar di kalangan mahasiswa seperti informasi kerja, beasiswa dan kegiatan-kegiatan lain yang dapat memicu biasanya perselisihan atau apapun itu konflik tersebut. Apakah ada dibentuk badan yang menangani informasi tersebut? Selanjutnya, jika memang ditemukan oleh mahasiswa sendiri, kemana mahasiswa harus melapor? Kemudian saya ingin kasih masukan terkait dengan portal kampus, yaitu saya berharap ke depan portal kampus bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa menyampaikan informasi berupa kegiatan yang akan dibuat oleh mahasiswa. Karena selama ini pun mahasiswa membuat kegiatan tuh susah payah untuk menyebarkan informasinya. Jadi kami berharap ke depan portal tersebut bisa digunakan lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Oke. Silakan ya. Iya, langsung saja ya ke Pak Marwan dulu langsung dengan closing statementnya nih Pak. Ya. Terima kasih Pak Zulfikar. Dari Himpunan Pramuwisata Indonesia ya. Ini tadi Fauzul ya. Terima kasih Pak Zulfikar dan Fauzul. Baru-baru ini minggu lalu ya ada 5 orang tamu dari Malaysia, Jabatan Penerangan Malaysia, datang ke Aceh. Ini satu-satunya provinsi alhamdulillah kita tahun ini terpilih oleh Kementerian Kominfo. Ada 5 orang dari Jabatan Penerangan Malaysia, ada yang dari Pahang, ada yang dari Putrajaya, ada yang dari Melaka, ada yang dari Sabah, Sarawak. Jadi ada 5 orang. Mereka ingin melihat keberhasilan kelompok informasi kampung yang ada di Aceh. Setelah penilaian, terpilihlah Sabang. Ada beberapa KIG, kelompok informasi kampung yang ada di Sabang yang kami kunjungi. Ini melalui seleksi yang dinilai oleh Kementerian Kominfo. Salah satu yang menjadi penilaian mereka dari Kementerian Kominfo adalah Aceh sudah menerapkan keterbukaan informasi publik yang sudah, bukan tidak ada kekurangan, pasti banyak kekurangan yang sudah lebih sedikit bagus dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Salah satu provinsi. Nah, sehingga saya juga ikut mendampingi ke Sabang dan diterima oleh Pemkul Sabang setelah kita jamu di sini di Pendopo, Gubernur, diterima oleh pemerintah Aceh. Mereka sangat tertarik dengan Sabang sehingga ada SDM yang tersembunyi di Sabang, sehingga kelompok-kelompok informasi kampung di Sabang sudah banyak menghasilkan produk-produk mereka, seperti ada yang terbuat craft dari bahan-bahan yang tidak terpakai lagi dan banyak yang lain. Dan mereka sangat senang terhadap perkembangan KIG yang ada di Aceh. Nah, ini merupakan salah satu bentuk seperti yang dikatakan oleh Pak Zulfikar tadi untuk mempromosikan Aceh keluar. Bahkan kami Pak, kalau ada event, bukan di sini saja kami promosi, tapi kami promosi di Jalan Medan Merdeka yang ada di Kementerian Kominfo. Ada videotron Kementerian Kominfo kami pasang tentang event-event yang ada di Aceh, seperti sebelum PKA beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, kami pasang. Bahkan sekarang sudah ada, baru secara lisan, kami ingin bekerja sama dengan provinsi-provinsi yang lain yang ada di seluruh Indonesia, dengan Dinas Kominfo yang ada
di seluruh Indonesia. Apa potensi yang ada di Aceh, kita publikasi di provinsi yang lain. Apa yang ada di provinsi yang lain, kita publikasi di Aceh. Jadi keuntungan banyak di tempat kita, Pak. Karena di provinsi di Jawa itu penduduknya cukup padat. Marketingnya sangat berpengaruh terhadap Aceh. Dan insya Allah mungkin kita berharap insya Allah Aceh akan terus dikunjungi oleh turis-turis baik dari luar negeri maupun dari turis-turis di Indonesia sendiri, sehingga akan meningkat perekonomian Aceh. Bahkan kalau berdasarkan data dari statistik, kalau Kota Banda Aceh angka kemiskinan itu jauh lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional. Artinya lebih baik Banda Aceh. Kalau Banda Aceh 7,sekian, kalau secara nasional 8% kalau saya nggak salah ya angka kemiskinan. Artinya di Banda Aceh ini tingkat kemiskinannya lebih baik dari nasional. Nah ini Pak yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang oleh Pak Zul, hoax tadi ya. Kalau di sini nggak kita sebut deh. Kalau saya tiap hari mendapat laporan hoax. Ini adalah kewenangan dari Kementerian Kominfo. Kita nggak bisa melacak itu. Tiap hari ada hoax. Ada hoax di Aceh. Terakhir saya ingat Aceh ada di Aceh Utara ada anjing menggonggong sudah menyebar di media sosial bahwa itu pertanda kiamat. Katanya ya. Ternyata setelah diselidiki itu adalah hoax, bukan. Bahkan ada juga hoax-hoax yang lain yang tersebar. Baru-baru ini ada Unsia melakukan penelitian. Saya diundang sebagai narasumber di FGD-nya. Di situ ada pertanyaan terhadap mahasiswa yang ada di kampus ya. Apakah Anda percaya terhadap berita yang ada di media sosial? Langsung percaya. Kebanyakan menjawab tidak. Ada nilainya 3 min ya. Kalau adik-adik ambil statistik ada nilainya 3 sekian. Berarti kan bagus. Adik-adik tidak percaya langsung bahwa berita itu benar. Kemudian ada pertanyaan lagi selanjutnya, apakah Anda melakukan cross check ke tempat yang lain apabila ada berita-berita yang provokatif di media sosial? Jawabannya ya, nilainya juga 3. Ini sangat bagus. Karena apa? Mahasiswa tidak langsung percaya terhadap berita hoax. Kalau mahasiswa percaya terhadap berita hoax, apalagi yang bukan mahasiswa, apalagi yang saudara-saudara kita yang tinggal di kampung. Saya tegaskan sekali lagi deh, perjanjian dengan pihak UIN itu tidak menyangkut masalah hoax. Tapi bisa kita kaitkan karena di situ tidak ada batasan terhadap keterbukaan informasi publik saja. Bisa kita kaitkan nanti misalnya ada satu survei atau penelitian bagaimana pengaruh hoax terhadap kehidupan mahasiswa misalnya, atau bagaimana pengaruh hoax terhadap kehidupan masyarakat Aceh, atau bagaimana judul yang lebih mengurusi lagi. Ini saya pikir seperti itu. Mungkin closing statement saya, jadi informasi itu adalah pada prinsipnya dia terbuka, tapi bukan bukaan. Tidak semua informasi di badan publik itu terbuka, tetapi ada informasi-informasi yang tertutup. Salah satu kriteria informasi yang tertutup adalah dapat mengancam keselamatan negara, kemudian mengganggu proses hukum, kemudian mengganggu persaingan usaha, dan ada beberapa yang lain. Ada 3 yang saya ingat. Mungkin itu saja closing statement dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau terima informasi hoax mungkin langsung bisa dilaporkan ke Kominfo ya. Pak, ada call center dan websitenya juga. Nanti boleh menghubungi Pak Marwan. Pak Saifullah, bagaimana partisipasi mahasiswa di portal UIN? Apakah bisa langsung ke universitasnya atau bagaimana? Ya, terima kasih. Memang pertanyaan hari ini sangat luar biasa. Sekalian closing khususnya statement itu adik-adik mahasiswa. Tapi itu dalam perencanaan kami semua. Karena kami baru saja menduduki jabatan ini. Pertama sekali yang ingin saya buat ketika saya diangkat dari warik itu adalah saya periksa email mahasiswa. Rupanya banyak sekali mahasiswa itu nggak pakai email hari ini, sehingga web materi kami turun. Yang ketika kami cek hanya 900 orang mahasiswa, padahal kita 28 sekarang, 28.000. Coba bayangkan.
Coba ini kalau saya cek ini masih pakai Gmail itu atau Yahoo-nya Yahoo. Nah. Padahal kita sudah sediakan. Sudah saya bilang sama Pak Gufran, Kepala PT IPB, tolong sediakan apa istilahnya lahan itu bandwidth kita untuk email mahasiswa dan kasih tempat penyimpanan berapa giga misalnya. Tapi sampai hari ini ketika saya baca itu belum terjadi. Kemudian yang kedua, yang saya lakukan adalah semua unit kegiatan mahasiswa itu harus buat website. Ada juga sampai hari ini belum buat website. Ketika saya mau pergi kemana mungkin ke luar negeri dengan para wadah, ada sosialisasi dan sebagainya, promosi, kami bisa menampakkan dari berbagai kegiatan mahasiswa. Tapi itu belum terjadi hari ini. Sampai kemarin saya panggil Pak Gufran dan para wadah, tolong dipercepat ini. Nah, ini tolong, ini adalah kegiatan kita bersama, ya. Apalagi dengan ada Kominfo. Semua kegiatan adik-adik di unit usaha, di unit kegiatan masing-masing, apakah UPASK, apakah UKM, itu bisa menyebar sampai ke desa-desa ini. Kita ada bantuan yang sangat luar biasa. Dan closingnya mungkin terkait semua itu tadi. Bagi saya informasi itu adalah data. Kalau data itu tidak bagus, perencanaan itu tidak bagus. Perencanaan itu tidak bagus, apapun yang kita lakukan itu nonsense. Saya banyak pengalaman ketika meneliti di salah satu instansi, disuruh teliti oleh salah seorang kepala dinas dulu, kebetulan saya tim ahlinya. Disuruh teliti semua kasih di kantor-kantor tertentu, tak saya bilang kantor apa. Dia membuatkan kegiatan-kegiatan itu dalam RAKGR dan sebagainya itu berdasarkan apa? Setelah kami teliti semua berdasarkan copy paste, klik kiri, klik kanannya, tidak pernah turun melihat apakah data yang dibutuhkan oleh di lapangan itu apa, tidak pernah. Hari ini dengan ada Kominfo, kita di UIN mungkin bisa terbantu dan masyarakat secara umum juga bisa terbantu dengan ada informasi yang sangat luar biasa. Gunakan itu. Ngopi bisa di mana-mana, begadang sampai jam berapa boleh. Tapi jangan asal WA kita apa-apa itu WA. Mau beli cabai juga WA kawan, ya pacar, ngapain beli cabai pegah kalau WA dengan. Ya kan? Itu informasi yang bagus. Itu kan terjadi ini. Kalau bukan kalian yang lakukan, siapa lagi? Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus dulu teman-teman untuk dua narasumber kita. Terima kasih Pak Saifullah, terima kasih Pak Marwan Mansuk sudah berbagi. Satu yang perlu teman-teman ingat khususnya di UIN ya, jangan lupa pakai uinaraniri.com ya. Jadi pauzu@araniri.com. Nah gitu ya. .co.id. .ac.id. Jadi nanti jangan lupa pakai domainnya itu sehingga nanti bisa lebih memudahkan teman-teman mengakses banyak informasi. Ya, closing statement dari dua narasumber tadi sudah mengakhiri diskusi kita di sore hari ini dan saya mengucapkan terima kasih sekali untuk pendengar di 100,1 FM Fatali Blang PD. Kami berapresiasi untuk Anda dan terima kasih atas kebersamaannya juga untuk Anda rekan Jati di rumah yang juga sudah berpartisipasi di acara ngopi sore hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Marwan dan Pak Saifullah. Dan saya akhiri saja diskusi kita sore hari ini, ngopi kita sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di ngopi berikutnya. Dan semoga sukses semuanya ya untuk hari ini. Dan informasi yang diterima hari ini jangan disimpan sendiri, tapi harus disebarkan lagi ke teman-teman yang lain. Terima kasih kembali ke Putri dan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya dan juga Pak Marwan dan juga Pak Saifullah. Nah teman-teman seperti yang sudah kita janjikan, betul. Ada door prize dari kita. Ya, jadi permainan yang mudah sekali, siapa yang cepat dia dapat dan bisa disimak pertanyaannya ya. Ya, siapa yang paling rapi? Jangan pulang ya. Oke, atau yang udah habis minumnya. Jadi kamu nggak bisa terlalu dekat sama saya. Saya nggak bisa ke sini. Oke, pertanyaannya, ya siap-siap. Oke, sudah siap. Aduh, ada suaranya. Jawabannya ada di saya. Oke, sudah siap dengan kuisnya? Siap ya. Oke, simak baik-baik untuk menghemat waktu juga. Dari tadi kita udah ngomongin tentang berbicara tentang keterbukaan informasi
publik ya. Dengar nggak nih? Dengar nggak? Halo? Oh iya, bagus. Ya. Oke, saya pengen tahu aja dari tadi kepanjangan dari UU ITE. Ada Ya, tahu nggak? siapa? Bilang-bilang aja tapi nggak tahu kepanjangannya ini gimana. Ada 2. Ini coba sebutin Oke, namanya ya. dekat. Oke. Nama saya Seri Falwa. Aha. Jadi kepanjangan daripada UU ITE itu Ya. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bener nggak, Revio? Benar Pak Marwan ya. Benar. Kasih hadiahnya, kasih hadiah. Kasih hadiahnya ya. Ini nggak ada yang mau foto maksudnya. Oke, sama ya. Oke, baik. Pertanyaan? Yang kedua. Iya. Oke. Pertanyaan kedua, tadi saya sudah bilang kalau acara ini disiarkan langsung oleh radio titik-titik dan radio titik-titik dan radio titik-titik. Ada 3 ya tadi kalau nggak salah ya. Betul, ada 3. Ya. Ada 3, ada 4. Oke, siapa yang tahu acara ini disiarkan oleh siapakah? Ayo, hadiahnya yang menarik loh ini. Ada 3 liburan dalam paku. Oke, siapa? Ya, ada ibu-ibu loh. Kemana ini Revio? Ini dulu ya. Kemana? Kita kasih kesempatan Pak Oh, Ferry. iya, Pak Tadi nggak Ferry. sempat nanya deh, dia jawab Ini aja. dua-dua pendengar jati ya. Oke. Iya, pertanyaannya Pak, acara kita ini disiarkan oleh radio mana aja? Di manakah dia? Siapakah dia? Ada berapa radio yang hari ini menyiarkan kita, Pak? Ya ada 2. Ada 2, siapa aja? Sama Radio Jati 103,6 FM. Aha. Kemudian 11 Patali Blampidi. Iya, benar ya. Oke. Iya. Betul. Kasih hadiahnya buat Pak Ferry. Terlalu jauh itu bisa. Oke. Nanti dikasih Pak ya. Oke, baik. Oke, ada satu lagi pertanyaan. Oke, satu lagi ya. Satu lagi. Oke, teman-teman, acara ini didukung sepenuhnya oleh Diskominfo dan Persadian Aceh. Kepanjangan dari Diskominfo apa? Siapa tahu? Oke. Jadi cewek dulu ya. Karena paling depan saya. Apa? Nggak ada yang tahu tuh Bang, ada yang baca. Hah? Nggak apa-apa. Jawab dulu. Belum tentu betul ya. Jawab dulu. Jawabannya adalah Dinas Informatika. Oke. Informatika dan Persadian Aceh. Baca di situ. Dinas Komunikasi Informatika dan Persadian Aceh. Oke, kita kasih hadiah. Karena udah mau maghrib ya. Itu liburannya ke Sabang. Oke, tadi saya bilang ini hoax juga nih kayaknya ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk sore hari ini ya. Dan semoga juga informasi seputar terbukanya layanan informasi yang saat ini pemerintah lakukan semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, dan pasti juga terima kasih juga buat Bapak Ibu dan teman-teman dari mahasiswa dan juga teman-teman jurnalis ataupun media juga sudah hadir. Ada dari LSM, terima kasih banyak di sore hari ini sudah hadir. Mudah-mudahan diskusi ini bisa menambah wawasan dan juga informasi kita ya. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar Jati FM dan juga Fatali FM di sini. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di acara kopi selanjutnya. Ngobrol seputar opini. Saya Rizal. Saya Putri, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Jati Project.